Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tematik tema 3 yaitu makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, dan pembelajaran 1. Silakan anak-anak simak video ini dengan baik ya. Adapun materi belajar kita hari ini adalah yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.4 yaitu mengenai iklan, dan yang kedua adalah muatan IPA KD 3.3 yaitu sistem pencernaan hewan. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai iklan. Pengertian iklan. Iklan adalah suatu pesan atau informasi mengenai barang, jasa, atau produk yang disampaikan melalui media cetak, audio, maupun media elektronik yang ditujukan kepada masyarakat. Tujuan iklan. Tujuan iklan adalah untuk membuat pembaca tertarik dan membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Bahasa pada iklan. Iklan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, singkat, dan jelas. Biasanya, iklan menggunakan gambar yang menarik perhatian agar pembaca bersedia mengikuti hal yang ditulis atau disarankan oleh si pembuat iklan. Tujuan iklan. Iklan bertujuan untuk yang pertama memberitahu masyarakat mengenai suatu informasi, yang kedua mengajak masyarakat membeli atau menggunakan produk, dan yang ketiga adalah mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti arahan dari si pembuat iklan. Bentuk iklan. Beberapa bentuk iklan diantaranya adalah iklan penawaran, iklan mini, iklan baris, iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan sebagainya. Berdasarkan bentuk penyajiannya, iklan di media cetak terbagi menjadi dua, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris adalah iklan yang dibuat dalam beberapa baris. Contohnya adalah iklan lowongan kerja, barang, dan jasa. Iklan kolom adalah iklan yang dibuat dalam bentuk kolom yang dapat berupa tulisan disertai dengan gambar atau ilustrasi. Contohnya adalah iklan lowongan kerja, iklan barang, dan jasa. Berikut adalah contoh-contoh iklan. Yang pertama, sebelah kiri yaitu contoh iklan baris, dan sebelah kanan adalah contoh iklan kolom. Pada iklan baris tidak terdapat gambar, sedangkan pada iklan kolom terdapat gambar. Materi yang kedua adalah mengenai sistem pencernaan hewan. Anak-anak tentu ingin tahu bagaimana sistem pencernaan pada hewan. Mari kita simak ya. Makanan yang sehat sangat penting bagi tubuh kita. Oleh karenanya, kita sering membaca dan menemukan iklan yang berkaitan dengan makanan sehat di tempat umum. Nah, di sini Ibu Guru memiliki contoh dari iklan makanan sehat yang biasanya kita sering lihat di rumah makan maupun di tempat-tempat umum. Makanan yang sehat dapat kita peroleh dari tumbuhan maupun hewan. Hewan memiliki sistem pencernaan dalam tubuhnya. Sistem pencernaan pada hewan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tempat hidupnya. Ayo kita belajar mengenai sistem pencernaan pada salah satu hewan. Hewan-hewan herbivor atau hewan pemakan rumput seperti domba, sapi, dan kerbau disebut sebagai hewan memamah biak atau ruminansia. Bagaimana sistem pencernaan hewan pada hewan ruminansia? Nah, anak-anak bisa menyimak penjelasan berikut ini. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan dua kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia, terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput.
Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama ya. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia adalah sebagai berikut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi berikut ini. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut ini, yaitu yang pertama ada gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua adalah lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah melalui atau menuju lambung. Yang ketiga ada saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, berikut Ibu Guru akan menjelaskan bagian-bagian dari lambung sapi. Yang pertama adalah rumen atau perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Yang kedua adalah retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Yang ketiga adalah omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus ekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, setelah anak-anak mencermati berbagai macam materi yang telah Ibu Guru sampaikan hari ini, Ibu Guru memiliki sebuah tugas yang bisa anak-anak kerjakan bersama orang tua di rumah, yaitu carilah informasi tentang organ pencernaan hewan selain sapi. Apakah menurutmu organ pencernaan sapi akan berbeda dengan organ pencernaan burung atau hewan lainnya? Tuliskan dan gambarkan informasi yang kamu peroleh dalam buku latihanmu. Anak-anak bisa memilih salah satu hewan lain selain sapi untuk anak-anak jelaskan organ pencernaannya. Sekian dan terima kasih anak-anak telah mendengarkan dan menyimak video ini dengan baik. Ibu Guru ucapkan semangat belajar!